Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah kami telah membuat presentasi fase diam HPLC dan HPTLC untuk memenuhi mata kuliah analisa farmasi tahun ajaran 2023 semester 4 ini. Yang diampu oleh Profesor Dr. Ernad Rinaldi Idrus. Baiklah, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Orisa Amanda sebagai moderator, kemudian pemateri pertama Yuni Harlidayani Turnip, dan pemateri kedua Apriana. Untuk outline ataupun bahasan yang kami akan bahas pada PPT kali ini, yang pertama ada definisi dan prinsip kerja HPTLC, kedua definisi dan prinsip kerja HPLC, ketiga fase diam dan fase gerak, keempat komponen instrumen HPLC dan HPTLC, kelima fase diam HPLC, keenam fase diam HPTLC, dan yang terakhir perbedaan HPLC dan HPTLC. Baiklah, untuk materi pertama, definisi dan prinsip kerja HPTLC akan dipaparkan oleh pemateri pertama, Yuni Harlidayani Turnip. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan prinsip kerja HPTLC. HPTLC itu dia kromatografi lapis yang merupakan perkembangan dari TLC sebagai analisis kuantitatif maupun kualitatif yang akan menggunakan konvensional. Kemudian prinsip kerjanya itu dia kromatografi lapis tipis yang akan melibatkan pemisahan komponen yang berbeda dalam suatu sampel yang tergantung afinitas relatif masing-masing senyawa pada fase diam atau fase gerak. Kemudian HPTLC ini dia untuk membantu resolusi senyawa yang akan lebih baik dengan batas deteksi lebih rendah dan menghitung komponen yang terpisah dengan penggunaan platform perangkat yang lunak terintegrasi. Kemudian di sini ada definisi dan prinsip kerja HPLC. HPLC adalah teknik kromatografi untuk zat cair dengan tekanan yang tinggi. HPLC ini dia perkembangan dari kromatografi cair kolom klasik yang memiliki detektor lebih sensitif. Prinsip kerjanya itu pemisahan komponen analit yang berdasarkan kepolarannya setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan akan direkam melalui kromatogram. Kemudian HPLC ini keunggulannya itu dia waktu analisisnya relatif singkat, volume sampel yang digunakan tuh lebih sedikit dan dia dapat menganalisis senyawa organik dan anorganik. Selanjutnya di sini ada fase diam dan fase gerak. Fase gerak ini dia berupa pelarut pengembang yang akan bergerak sepanjang fase diam karena adanya perambatan kapiler atau pengembangan. Sedangkan fase diam dia berupa lapisan permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium atau plat plastik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuni Harlidayani Turnip yang telah menjelaskan materi awal dari PPT kami ini. Kemudian dilanjut materi yang keempat itu komponen instrumen HPLC dan HPTLC yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan komponen dari instrumen HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, yang pertama itu ada solvent reservoirnya atau tempat solvent atau tempat pelarutnya. Di sini ini menampung fase geraknya.
Yang kedua itu adalah pompa yang akan memompa solvent ini nantinya ke dalam kolom. Kemudian yang ketiga ada injektor. Injektor ini tempat memasukkannya cuplikan atau sampel yang nantinya akan kita uji. Yang keempat, di sini ada HPLC kolom. Nah, HPLC kolom ini disinilah terjadi pemisahan komponen-komponen cuplikan di dalam dan di dalamnya terdapat fase diam dari HPLC. Kemudian yang kelima ini ada detektor yang kemudian sisa-sisanya itu ada di waste dan akan dibaca pada PC atau data output yang menampilkan hasil yang diperoleh. Baiklah, kemudian di sini saya akan membahas sekilas juga tentang komponen-komponen dari instrumen High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC. Yang di sini yang pertama itu ada HPTLC scanner, kemudian aplikatornya, kemudian development chamber, UV cabinet, dan digital documentation atau outputnya. Baiklah, untuk materi yang kelima, kami akan membahas tentang fase diam dalam HPLC itu sendiri yang akan dibahas oleh saya. Nah, fase diam dalam HPLC ini adalah fase tetap yang terdiri dari partikel dengan pori yang berukuran mikron dalam kolom dan memiliki area surface atau permukaan yang tinggi. Sehingga fase gerak harus memberikan tekanan yang tinggi. Makanya tadi ada pompa di instrumen HPLC yang akan memberikan tekanan yang tinggi pada fase geraknya, agar sampel itu dapat melewati pori tersebut. Seperti yang kita tahu tadi sampelnya dimasukkan di bagian injeksi. Nah, bagian injeksi nanti akan ke kolom atau ke fase diamnya. Nah, fase diamnya itu dapat berupa zat padat ataupun cair. Kemudian, apabila kita menggunakan fase diam cair, itu diisi oleh solid absorbent material atau bukan hanya cairan aja, tapi dia ada packaging material seperti silika gitu. Packaging material silika ini berukuran 3-10 mikrometer. Kemudian fase diam dapat bersifat polar atau non-polar disesuaikan dengan sampel yang kita gunakan nantinya. Baiklah, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana sampel akan sampai ke dalam fase diam di kolom. Nah, yang pertama, analit itu akan terpisah berdasarkan interaksinya dengan partikel di fase diam. Nah, tadi kan ini yang kuning ini menunjukkan polar dan yang merah ini menunjukkan nonpolar, sedangkan kolomnya itu menunjukkan nonpolar juga. Nah, jadi yang partikel yang merah ini, yang nonpolar ini, itu tertahan karena dengan fase diamnya, karena dia bersifat sama dengan fase diamnya, yaitu nonpolar. Sedangkan fase yang warna kuning ini tereluen lebih dahulu karena dia bersifat polar. Nah, dapat kita lihat di sini keterangannya sudah saya buat. Jadi analit kuning atau bola-bola kuning tersebut itu yang bersifat polar atau bagian sampel yang bersifat polar akan terelusi terlebih dahulu karena tidak memiliki afinitas dengan fase diam yang non-polar gitu. Sedangkan analit merah atau yang non-polar ini akan terabsorpsi pada fase diam yang non-polar gitu. Analit merah ini memiliki afinitas tinggi dengan fase diam. Jadi dia tertahan karena memiliki afinitas yang tinggi tadi dengan fase diamnya. Tetapi kemudian tetap terelusi, ya kan? Seperti yang kita lihat kan tetap terelusi gitu. Tetap oleh fase gerak yang bertekanan tinggi tadi. Karena kita kan melewatkan fase geraknya tuh dengan tekanan yang tinggi. Jadi fase yang merah ini, yang non-polarnya juga terelusi, walaupun dia sifatnya non-polar juga gitu. Misalnya nih, si kolomnya itu bersifat polar, maka yang akan terelusi duluan adalah bagian yang warna merah, dan yang akan tertahan, kan afinitasnya sama, itu yang warna kuning. Jadi tergantung dengan
fase diam itu bersifat kepolarannya bagaimana gitu. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang fase diam berdasarkan jenis HPLC-nya. Apa-apa saja sih yang digunakan? Nah, misalnya HPLC yang kita gunakan adalah HPLC fase normal. Nah, jadi fase diam yang dipakai pada HPLC jenis ini itu adalah fase diam yang polar. Contohnya silika tadi, seperti yang saya tunjukkan. Kemudian, apabila HPLC-nya fase terbalik, ingat aja kalau yang normal tadi silika, jadi kalau yang terbalik dia itu yang nonpolar gitu. Contoh fase diam nonpolar itu ada rantai hidrokarbon N-oktil atau N-oktil desil. Kemudian apabila HPLC yang kita gunakan ada HPLC pertukaran ion, maka fase diam pada kolom ini bersifat asam atau basa yang mempunyai tegangan positif ataupun negatif. Karena pertukaran ion ini berarti dia itu harus ada muatan gitu. Jadi makanya dia fase diamnya itu asam atau basa dengan tegangan positif atau negatif. Kemudian size exclusion HPLC. Nah, HPLC fase diam pada kolom pada kolom HPLC ini yaitu sangat porus sehingga membantu memisahkan sampel berdasarkan ukurannya. Sangat porus tuh dia jadi pori-porinya tuh sangat kecil gitu sehingga ketika sampel melewati fase diamnya tuh itu sampel akan dibedakan berdasarkan ukurannya gitu. Kolom terbuat dari polimer seperti sakarida dan silika juga. Nah, apa sih syarat-syarat fase diam HPLC ini? Yang pertama, dia haruslah inert ya, tidak bereaksi dengan fase gerak. Sehingga fase diam itu tidak terelusi bersama dengan fase gerak yang tadi. Jadi dia tetap berada di kolom. Kemudian, dia stabil terhadap tekanan yang diberikan. Nah, tadi kan ada pompa kan di instrumen HPLC itu. Nah, pompa itu kan memberikan tekanan yang tinggi. Nah, si fase diam itu juga tidak boleh dia itu keluar karena dia harus stabil gitu. Kemudian dia tidak mudah rusak. Jadi tidak mudah rusak seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian memberikan sifat alir yang baik pada fase geraknya dan berinteraksi terhadap komponen dalam sampel. Seperti contohnya yang tadi ya, ini HPLC pertukaran ion. Kemudian gugus fungsinya itu masih aktif, yaitu tadi apabila sampelnya polar, atau sampelnya itu non polar, jadi disesuaikan gitu. Jadi gugusnya itu masih aktif. Kemudian tidak berwarna agar mudah diamati eluensinya. Baiklah di fase diam, baiklah sekian presentasi dari saya. Untuk materi fase diam dalam HPTLC, kita akan mendengarkan penjelasan dari pemateri terakhir kita, yaitu Afriana. Kepada Afriana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fase diam dalam HPTLC. Fase diam dalam HPTLC, yang pertama ada fase diam pada HPTLC berupa lapisan yang seragam pada permukaan datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium, atau plat plastik. Kemudian ada adsorben. Adsorben ini tuh bisa berupa silika gel, alumina, dan selulosa. Kemudian, sifat diam TLC berbeda dengan sifat diam pada kromatografi lainnya. Kemudian yang terakhir ada adsorben yang dimodifikasi. Adsorben yang dimodifikasi ini itu sangat berguna untuk pemisahan senyawa yang bersifat triol dan diol. Selanjutnya ada jenis fase diam HPTLC yang sering digunakan. Yang pertama ada silika gel. Mekanisme pemisahannya itu absorpsi, dan penggunaannya itu adalah untuk menganalisis asam amino, hidrokarbon, vitamin, dan alkaloid. Kemudian, silika yang dimodifikasi dengan hidrokarbon. Mekanisme pemisahannya itu adalah partisi termodifikasi. Penggunaannya adalah untuk menganalisis senyawa-senyawa nonpolar. Yang ketiga, serbuk selulosa. Mekanisme pemisahannya itu adalah secara partisi.
Penggunaannya digunakan untuk menganalisis asam amino, nukleotida, dan karbohidrat. Kemudian ada alumina. Mekanisme pemisahannya itu adalah secara adsorpsi. Penggunaannya adalah untuk menganalisis hidrokarbon, ion logam, pewarna makanan, dan alkaloid. Kemudian ada Kieselguhr. Kieselguhr itu mekanisme pemisahannya secara partisi dan digunakan untuk menganalisis gula dan asam-asam lemak. Yang terakhir ada selulosa penukar ion. Mekanisme pemisahannya itu secara pertukaran ion dan digunakan untuk menganalisis asam nukleat, nukleotida, halida, dan ion-ion logam. Selanjutnya ada syarat yang digunakan dalam fase diam HPTLC. Yang pertama ada keaktifan silika gel tergantung pada jumlah gugus OH. Yang kedua, ukuran partikel silika gel harus memiliki nilai rata-rata diameter sekitar 5-10 mikrometer. Yang ketiga, ketebalan lapisan lempeng yang digunakan sekitar 0,25 mikrometer. Yang terakhir, lempeng selulosa yang digunakan harus memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, ada perbedaan HPLC dan HPTLC. Yang pertama, dilihat dari parameternya, yaitu ada jenis HPLC dan HPTLC. HPLC memiliki jenis kromatografi fase terbalik, sedangkan HPTLC memiliki jenis kromatografi fase lurus. Yang kedua ada fase stasioner atau fase diam. HPLC fase diamnya berupa cairan, sedangkan HPTLC fase diamnya berupa padatan. Selanjutnya ada fase pengkondisian. Pada HPLC, fase pengkondisiannya itu tidak ada, sedangkan pada HPTLC fase diamnya itu berupa gas. Kemudian ada pemisahan. Pada HPLC, pemisahannya itu berupa partisi, sedangkan pada HPTLC berupa adsorpsi. Selanjutnya ada hasil. Pada HPLC, hasilnya itu dapat dilihat dengan mesin, sedangkan pada HPTLC, hasilnya dapat dilihat dengan mesin atau dapat dilihat langsung dengan mata. Selanjutnya ada analisis. Analisis pada HPLC dapat dilakukan secara online, sedangkan pada HPTLC dilakukan secara offline. Kemudian ada resolusi. Resolusi HPLC itu sangat tinggi, sedangkan pada HPTLC sedang hingga tinggi. Selanjutnya ada media pemisah. Media pemisah pada HPLC tertutup, sedangkan pada HPTLC terbuka. Yang kemudian selanjutnya ada pemecahan. Pemecahan pada HPLC itu dapat dilihat pada puncak yang luas, sedangkan pada HPTLC dapat dilihat pada puncak yang tajam. Kemudian analisis secara paralel. Yang pertama pada HPLC itu dia tidak bisa dianalisis secara paralel, sedangkan pada HPTLC dapat dianalisis. Kemudian ada temperatur. Temperatur pada HPLC memiliki tekanan yang tinggi, sedangkan pada HPTLC tidak memiliki tekanan. Kemudian waktu yang dipergunakan pada sampel. Pada HPLC, waktu yang digunakan yaitu sekitar 2-60 menit, sedangkan pada HPTLC 1-30 menit. Yang terakhir ada data yang diperoleh dari kromatografi. Pada HPLC, data yang diperoleh itu terbatas hingga sangat tinggi. Sedangkan pada HPTLC, data yang diperolehnya itu tinggi hingga sangat tinggi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afriana yang telah menutup pembahasan kita mengenai HPLC dan HPTLC fase diam kali ini. Kami dari kelompok 1, saya sendiri moderator Orisa Amanda, kemudian pemateri pertama Yuni Harlidayani Turnip, dan pemateri kedua Afriana pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari kami dan kesempurnaan datangnya dari Allah. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.